Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Adat Fafifa, NPM 2001011063, Pendidikan Agama Islam dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih ibadah. Nah, secara istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mu'alaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mu'alaf adalah orang yang sudah memiliki kewajiban. Seorang dianggap mu'alaf setidaknya ada dua ukuran. Pertama, akil, maksudnya berakal, dengan ciri-ciri adalah sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Yang kedua, balik, maksudnya sudah sampai pada ukuran biologis. Untuk yang laki-laki sudah pernah ihtilam, mimpi basah, sedangkan yang perempuan sudah pernah haid. Nah, yang kedua adalah prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Fikih ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Selain itu, ada prinsip ibadah diantaranya. Yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala, yang kedua ikhlas, yang ketiga tidak menggunakan perantara, yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah, yang keenam seimbang antara dua akhirat, yang terakhir tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para muslim sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari kiamat nanti. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam sangat luas sekali, mencakup setiap kegiatan seluruh kehidupan manusia, baik itu secara individu maupun yang bersangkutan dengan masyarakat. Syarat diterimanya ibadah dengan yang pertama ikhlas, yakni suatu ibadah harus dilaksanakan dengan dasar keikhlasan, bukan yang lain. Yang kedua, ibadah itu sendiri dilakukan secara dan sesuai dengan petunjuk syar'i itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu sesungguhnya sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang memerintahkan hamba Allah beribadah. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah ayat 5, yang kedua surat Yasin ayat 60, yang ketiga surat Al-Mu'min ayat 60, yang keempat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Isra ayat 23. Dasar hukum yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis. Hadis ini memerintahkan manusia untuk beribadah. Yang pertama dari Mu'adz bin Jabal. Yang kedua hadis dari Ibnu Mas'ud, yaitu barang siapa mati dalam keadaan menyeru, berdoa ataupun beribadah kepada selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Yang ketiga hadis dari Sahul bin Sa'ad, yaitu barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingat semua. Yang ketiga yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad, yaitu barang siapa mengucap la ilaha illallah dan mengingat semua penyembahan selain kepada Allah, maka haramlah harta dan darahnya serta perhitungannya nanti ada pada Allah Azza wa Jalla semata. Materi selanjutnya kan atau bersih sendiri. Hadis adalah suatu yang bersifat syar'i yang menepati pada bagian atau seluruh badan sehingga menghilangkan kesucian. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.